Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga teman-teman, di kesempatan ini mohon izinkan saya berbagi tentang keuntungan dan kerugian jika menanam tanaman cabai di bawah para labu siam atau di bawah tanaman labu siam. Mohon maaf sebelumnya bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya pribadi, yaitu menanam cabai rawit jenis rajo atau rawit hijau yang saya tanam di daerah Wonosobo. Dan mungkin saja beda tempat atau beda daerah bisa beda hasilnya, atau mungkin juga bisa terjadi bahwa hal ini jika dilakukan oleh seseorang yang sudah profesional dalam hal percapaian, maka mungkin akan lain ceritanya. Sebelum kita sampaikan kerugiannya, sekarang kita akan sampaikan keuntungannya lebih dulu. Keuntungan yang pertama adalah kita dapat panen dua jenis sayur yang berbeda dalam satu lahan, atau kita bisa lebih mengoptimalkan tanaman cabainya jika harga jual buah labunya sedang murah. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu kita tidak perlu memupuk tanaman labu siamnya, karena cukup kita pupuk cabainya saja, maka tanaman labu siamnya sudah ikut subur. Lalu keuntungan selanjutnya yaitu pada saat kita menyemprot labu siamnya, maka tanaman cabai di bawahnya juga akan mendapatkan air dari titisan dan jatuh ke bawah. Namun dalam hal ini, meskipun tanaman cabainya juga terkena pestisida atau terkena racun yang kita semprotkan pada tanaman labu siamnya, menurut saya hal ini kurang efektif bagi tanaman cabainya, karena baik hama maupun penyakit pada kedua tanaman tersebut berbeda, sehingga baik insektisida maupun fungisida yang kita gunakan pun juga berbeda. Jika racun yang digunakan adalah racun jenis kontak, mungkin ini tidak akan berpengaruh pada hama yang menyerang tanaman cabainya, karena hama yang dapat merusak daun cabai umumnya ada di balik bagian bawah daunnya, sehingga tanaman cabainya juga perlu dilakukan penyemprotan secara khusus. Kemudian selain beberapa keuntungan yang bisa kita dapat seperti yang baru saya sampaikan, tentunya ada juga beberapa kerugian yang bisa kita jumpai. Di antaranya yaitu kedua tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dan berbuah secara maksimal dalam waktu yang bersamaan. Jadi biasanya di antaranya itu ada yang kalah, karena kedua tanaman tersebut sama-sama membutuhkan kecukupan sinar matahari. Jika kita ingin memaksimalkan pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman cabainya, maka kita harus rajin mengurangi daun yang sudah tua, mengurangi ranting-ranting, dan juga tunas yang tumbuh pada cabang-cabang tanaman labu siamnya. Hal ini bertujuan agar para tidak terlalu penuh dengan cabang maupun daun labu siam, sehingga ada ruang agar tanaman cabai dapat terpapar oleh sinar matahari dengan cukup. Meskipun kita sudah melakukan hal ini, biasanya pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman cabainya tidak semaksimal cabai yang ditanam di tempat yang terbuka. Apalagi jika kita kurang rajin mengurangi daun tua, ranting, dan tunas yang tumbuh pada labu siam, menurut saya ini cukup berisiko bagi tanaman cabainya. Kemudian sebaliknya, jika kita ingin memaksimalkan pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman labu siamnya dengan cara tetap sering mengurangi daun labu siamnya yang tua, namun tetap membiarkan ranting dan tunas yang
di para-paranya tumbuh cukup banyak, maka hal ini akan menyisakan hanya sedikit sekali ruang bagi matahari untuk menyinari tanaman capainya, sehingga pertumbuhan capainya kurang maksimal dan biasanya bunganya juga mudah rontok. Seperti tanaman yang saya tanam ini, percabangan sudah cukup banyak, namun di bagian bawah sama sekali tidak ada buah, dikarenakan rontok ketika masih bunga. Untuk kondisi para-paranya seperti ini, kemudian kondisi tanah cukup basah, dan kondisi cuaca kadang hujan dan kadang juga cerah. Selain beberapa kerugian yang baru saja saya sampaikan, tanaman cabai yang ditanam di bawah tanaman labu siam, biasanya ketika musim hujan tanaman tersebut lebih berisiko terkena penyakit busuk, baik itu busuk batang maupun busuk buah, bila dibanding dengan tanaman cabai yang kita tanam di lahan yang terbuka. Seperti ini keuntungan dan kerugian jika kita menanam cabai di bawah tanaman labu siam. Mungkin masih ada banyak lagi keuntungan dan kerugian lainnya yang tidak saya ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.